Halo guys, ketemu lagi bersama gue Seru Persu di channel gue Suka-Suka Persu. Oke guys, kali ini gue akan ngasih tahu bagaimana cara membacakan puisi yang baik dan benar, dan lu pasti langsung bisa. Oke guys, sebelum ke videonya, langkah baiknya kalian subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa loncengnya juga, agar video gue itu terus berkembang dan terus memberikan manfaat-manfaat yang baik untuk kalian semua. Oke guys, gue hitung sampai 1000. Enggak deh. Oke guys, kita langsung aja ke videonya, nggak usah lama-lama lagi. Gue akan ngasih tahu bagaimana cara membacakan puisi baik dan benar itu menurut gue pribadi. Sebelum kita ke inti dari bagaimana cara membaca puisi baik dan benar, puisi itu apa sih? Puisi itu gimana sih? Puisi itu bentuknya gimana sih? Bentuk itu apa sih gitu? Puisi adalah bentuk karya sastra yang berwujud sebuah tulisan yang di dalamnya terkandung unsur ritma, rima, larik yang sangat indah sekali. Secara garis besar, secara garis umumnya, puisi adalah bentuk sebuah perasaan seseorang yang disampaikan oleh tulisan. Ketika kita membacakan sebuah puisi, kita juga harus memperhatikan bagaimana sih teknik cara membacakan sebuah puisi. Jadi enggak harus, dan jangan harus karena tulisannya bagus ataupun kalimatnya bagus atau karyanya bagus, enggak cukup. Tapi ada beberapa teknik yang harus diperhatikan agar ruh puisi itu tersampaikan terhadap pendengar atau audiens yang mendengarkan. Kita langsung aja. Yang pertama adalah kejelasan dan ketepatan artikulasi. Di dalam sebuah puisi, ketika kita membacakan sebuah puisi, benar-benar harus jelas menjelaskannya atau membacakannya. Nada tinggi rendahnya itu harus benar-benar jelas. Temponya, dinamikanya benar-benar harus diperhatikan dari setiap huruf vokalnya itu. Jadi ketika kita A, I, U, E, O nya itu harus jelas agar mudah dimengerti oleh pendengar. A, I, U, E, O. Ya. Oke. Hahaha. Oke, A, I, U, E. Kedua, ketepatan ekspresi atau mimik. Di dalam membacakan sebuah puisi, kita pun harus memperhatikan ekspresi mimik kita. Karena ekspresi kita itu menggambarkan penjiwaan seseorang ketika membacakan sebuah puisi. Dan mimik wajah itu menggambarkan isi dalam puisi tersebut. Ini benar-benar harus diperhatikan agar apa yang didengar dan dilihat ketika audiens melihat kita, biar mereka tuh merasakan gitu apa yang kita bacakan dalam puisi tersebut. Yang ketiga, menggunakan gerak tubuh yang tepat. Masa iya sih ketika kita membacakan puisi perjuangan yang tegas, masa kita membacanya dengan lemas gini kan? Nggak mungkin. Gerak tubuh kita tuh harus benar-benar menggambarkan dalam puisi tersebut. Yang poin kedua dan yang ketiga itu memang sangat nggak gampang. Kita harus perlu banyak-banyak pelatihan, misalnya di depan cermin ataupun di depan teman-teman, di depan orang banyak. Kita harus benar-benar terus berlatih agar kita benar-benar bisa melancarkan cara membaca puisi yang baik dan benar lewat poin 2 itu tadi juga. Aku. Yang keempat, menguasai area panggung. Dan ini sangat penting juga, karena ketika kita membacakan sebuah puisi tanpa menguasai area panggung, pasti kita akan demam panggung. Ini sangat berbahaya sekali. Jika kita membacakan sebuah puisi, kita udah demam panggung, kita malu-malu, terus kita tuh membacanya jadi pelan, gemeteran. Ini sangat berbahaya sekali. Karena audiens penonton itu sangat peka terhadap apa yang kita lakukan. Jadi harus benar-benar menguasai panggung. Terus yang kelima, kelancaran dan kecepatan. Ketika
membacakan sebuah puisi, jangan ingin terlalu cepat-cepat, jangan ingin terlalu lambat-lambat, karena di sini bisa membuat audiens atau penonton itu bete. Jadi jangan ingin terlalu terburu-buru juga ingin selesai. Yaitu kalau kayak gitu ya lu mending baca koran aja sekalian gitu, baca artikel ataupun baca yang lain gitu. Tapi mainin tempo dengan benar-benar menarik si audiens untuk masuk ke dalam diri kita ketika kita membacakan sebuah puisi, guys. Kita meraba-raba dalam kamar gelap, mati udara dalam ruang gelap. Di luar hari terangkap ketuk bahwa bumi dan langit ini jadi. Terus yang keenam, mengatur pernapasan. Benar-benar mengatur pernapasan. Masa iya sih ketika kita membacakan sebuah puisi sedih, nafas kita itu gembira? Enggak kan? Jadi ada isak-isak. Atur pernapasan kalian agar suara kita, agar apa yang kita bacakan itu benar-benar tersampaikan. Karena lewat mengatur pernapasan juga ini sangat penting, guys. Dari pernapasan kita gitu. Lalu aku harus bagaimana? Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah memahami isi puisi tersebut. Ya, memahami. Jadi percuma aja ketika kita vokal benar, mimiknya benar, terus artikulasi benar, kita mengatur semuanya di situ dari poin 1 sampai 6 itu kita udah menguasai nih. Terus puisinya juga keren dan bagus. Percuma aja kalau kalian nggak memahami isi dalam puisi tersebut, guys. Jadi ini pun perlu beberapa waktu sih ketika kita memahami sebuah puisi yang terkandung maknanya dalam puisi tersebut. Apalagi kita ingin membacakan puisi seorang sastrawan atau penyair. Jadi kalau enggak, kita kenali dulu deh si penyair ini, apa maksud tujuannya menulis puisi tersebut. Kita kenali misalnya W.S. Rendra ya, kita kenali, kita berdalam, kita mengenal W.S. Rendra banyak kok, di Google juga banyak gitu kan. Siapa sih W.S. Rendra, apa sih puisi-puisinya juga banyak kayak gitu misalnya. Karena dalam sebuah puisi, dalam satu kata ataupun kalimat, kata aja deh, dalam satu kata aja bisa beribu-ribu makna karena bersifatnya subjektif gitu kan. Dari satu kata itu bisa beda maknanya. Ketika kita, satu contohnya, ketika kita bicara meja, si penyair belum tentu bahwa itu menamakannya sebuah meja, bisa aja kapal atau mobil kayak gitu, guys. Jadi perlu menganalisis puisi tersebut. Dan nggak cukup dengan satu kali membaca, menganalisisnya. Dari setiap kata ataupun bait kita harus memahaminya. Apa sih yang disampaikan dalam puisi tersebut? Gitu. Apa yang akan disampaikan seorang penyair dalam puisi tersebut, gitu, guys. Jadi nggak mudah gitu. Ketika kalian benar-benar memahami dan menguasai dari 7 poin itu, kalian akan bisa membacakan puisi yang baik dan benar. Kalau misalnya cuma 6, ya kalian gagal, belum bisa gitu. Karena yang poin paling ketujuh itu yang paling benar-benar penting gitu, guys. Kalau puisi sendiri sih ya masih mending karena kita paham gitu kan. Tapi kalau puisi orang lain, tahu kan? Itu, guys. Jadi itulah 7 poin ketika kita membacakan puisi yang baik dan benar, guys. Jadi itu teknik dalam membacakan puisi dari gue. Semoga video gue bermanfaat untuk kalian. Jadi budayakan membaca sebuah puisi atau mengenal sebuah puisi. Alangkah bagusnya juga menulis. Nanti deh gue bahas tentang bagaimana cara menulis puisi baik dan benar gitu nanti. Kalau memang menarik dan video ini banyak disukai, ya gue akan membahas tentang puisi lagi gitu. Gitu, guys. Jadi itu sih secara garis besar dan garis umumnya bagi yang ingin membaca, teknik membaca sebuah puisi gitu, guys. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video gue. Semoga bermanfaat, semoga support terus oleh kalian. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa nonton juga, jangan skip karena ini gue bermanfaat sekali. Oke, guys, cukup sampai sekian. Terima kasih, see you. Share, guys.